Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Alamsyah, NIM 2222311133, Prodi Ilmu Komputer B, kelas Ilkom B. Baik, berikut adalah penjelasan mengenai program metode biseksi untuk mencari akar dari persamaan non-linear fx sama dengan kuadrat kurang 4. Tujuan program ini bertujuan untuk menemukan akar dari persamaan fx sama dengan kuadrat kurang 4 menggunakan metode biseksi. Metode biseksi adalah salah satu metode numerik untuk mencari akar dari fungsi kontinu yang memotong sumbu x dari interval tertentu. Definisi fungsi CPP double f double x return pof x2 min 4. Contohnya persamaan kuadrat min 4 minus 4. Fungsi f didefinisikan untuk menghitung nilai dari persamaan x kuadrat kurang 4. Fungsi ini akan digunakan untuk mengevaluasi nilai persamaan pada titik tertentu selama iterasi. Yang kedua, CPP double A, B, delta, epsilon, titik koma, in n titik koma. Variabel yang digunakan A dan B. Batas interval awal tempat akar persamaan diperkirakan berbeda. Delta, jarak kecil yang digunakan dalam iterasi, walaupun dalam teks ini digunakan lebih lanjut. Epsilon, toleransi untuk menentukan kedekatan hasil yang diinginkan. N, jumlah iterasi maksimum yang diizinkan untuk mencari akar. Yang ketiga, input nilai awal Cout kurang dari, masukkan nilai awal A, cinnya lebih dari A. Cout kurang dari, masukkan nilai akhir B, cinnya lebih dari B. Cout kurang dari, masukkan delta, cinnya lebih dari delta. Cout kurang dari, masukkan epsilon, cinnya lebih dari epsilon. Cout kurang dari, masukkan jumlah iterasi n, cinnya lebih dari n. Program meminta pengguna untuk memasukkan nilai awal A dan B sebagai batas iterasi. Nilai delta yang merupakan jarak kecil yang tidak digunakan lebih lanjut dalam iterasi bisa diabaikan ataupun dihapus. Nilai epsilon sebagai toleransi untuk menentukan apakah akar sudah cukup dekat. Jumlah iterasi maksimum n. Yang keempat, header tabel iterasi. Menampilkan header iterasi tabel yang akan menunjukkan nilai dari setiap iterasi termasuk nilai A, F dalam kurung A, B, F dalam kurung B, C, dan F dalam kurung C. Yang kelima, iterasi metode bisection C++. Proses iterasi dilakukan sebagai berikut: menghitung titik tengah. C adalah titik tengah dari A dan B. Menampilkan nilai iterasi A, F dalam kurung A, B, F dalam kurung B, C,
dan F dalam kurung C pada iterasi K1. Pemeriksaan konvergensi. Jika F dalam kurung C sama dengan 0 atau jarak antara B dan A kurang dari epsilon, maka akar persamaan telah ditemukan dan iterasi dihentikan. Memperbarui interval. Jika tanda dari F dalam kurung A dan F dalam kurung C berbeda, hasil perkalian negatif berarti akar terletak antara A dan C, maka B diperbarui menjadi C. Jika tidak, maka akar terletak antara C dan B hingga A diperbarui menjadi C. Yang keenam, mengakhiri program C++. Program selesai dan mengembalikan nilai 0 yang menandakan bahwa program berakhir tanpa error. Contoh penggunaan. Misalkan kita ingin mencari akar dari persamaan X kuadrat kurang 4 dengan nilai awal A sama dengan 0, nilai akhir B sama dengan 3. Delta sama dengan 0.01. Tidak digunakan dalam iterasi. Epsilon sama dengan 0.001. Jumlah iterasi maksimum N sama dengan 100. Masukkan nilai awal A.2 0. Masukkan nilai akhir B.2 3. Masukkan delta sama dengan 0.01, masukkan epsilon 0.001, masukkan jumlah iterasi N sama dengan 100. Output program akan menampilkan iterasi berikut. Iterasi A, F dalam kurung A, B, F dalam kurung B, C, F dalam kurung C, 1, 0, min 4, 3, 5, 1.5 min 1.75, 2, 1.5 min 1.75, 35, 2.25, 1.0625, 3, 1.5 min 1.75, 2.25, 1.0625, 1.875 minus 0.48375. Setelah beberapa iterasi, jika ditemukan nilai C yang memenuhi kondisi F dalam kurung C sama dengan 0 atau dalam kurung B min A 2 kurang dari epsilon, program akan menampilkan solusi ditemukan X sama dengan. Catatan: nilai awal A dan B, nilai ini harus dipilih sedemikian rupa sehingga fungsi memiliki tanda yang berbeda pada dua titik tersebut. Misalnya, untuk persamaan X kuadrat kurang 4, nilai A sama dengan 0 dan B sama dengan 3 adalah pilihan yang baik karena F dalam kurung 0 tutup kurung 0 kurang dari dan F dalam kurung 3 tutup kurung dan lebih dari 0. Delta dan epsilon digunakan sebagai jarak dalam iterasi, dan epsilon digunakan sebagai toleransi untuk menentukan apakah solusi sudah cukup dekat dengan akar yang sebenarnya. Jumlah iterasi N, batas iterasi maksimum ditentukan untuk memastikan bahwa program tidak berjalan selamanya dalam kasus di mana konvergensi lambat atau tidak terjadi. Baik, demikian itulah langkah-langkah program yang dapat digunakan untuk menyelesaikan program non-linear menggunakan metode bisection secara efektif. Terima kasih.